Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Dalam kesempatan kali ini, ulun ini hendak membedah sekaligus mengkritisi lawan mengupas lebih jauh tentang programnya Prabowo Gibran yang berkaitan lawan pembagian makan siang lawan susu gratis. Awalnya ulun melihat program ini nih kayak semacam gimmick aja atau lucu-lucuan aja atau sekedar cara bubuhan paslon ini hendak menggait suara massa lebih banyak lagi atau maulah supaya viral atau heboh supaya orang tuh cangangan lawan lawan si paslon ini awalnya lah. Tapi setelah ulun lihat ada debat, kemudian ada talk show, ada podcast, imbah itu di TV-TV itu banyak dikupas tentang program pembagian susu lawan makan siang gratis ini, mulai paham ulun apa yang dimaksud buah-buahannya lawan makan siang gratis ini. Imbah itu cari-cari nih informasinya baik melalui tim suksesnya dari TKN ataupun dari sumber-sumber lain yang kawa kita lihat. Nah, sekalinya program ini nih walaupun kelihatannya pina lucu-lucuan, indah kayak rasa mustahil ada juga modelnya. Nah, karena kan dana nani gelontorkan dalam sehari itu kada sedikit juga nih. Perkiraan itu 1 triliun per hari, ya. Artinya mau setahun itu lebih daripada 350-an triliun lebih dalam 1 tahun. Nah, sekalinya imbah ulun pelajari itu program ini nih sudah diadakan lebih dari 76 negara sudah. Dan bahkan nama adakan ini negara-negara maju kayak Finlandia, Swedia dan lain-lain. Nah, jadi totalnya itu ada 400 juta anak sudah yang merasakan manfaat dari program makan siang ini nih di seluruh dunia. Jadi anak-anak yang mungkin secara ekonomi itu inya ada tapi kawa untuk menukar makan berlebih, makan seadanya aja di rumah, ini mungkin lawan program ini nih pas benar. Nah, karena kita melihat problem di Indonesia ini salah satu yang paling menyita perhatian dunia itulah bukan hanya di Indonesia, menyita perhatian dunia yaitu masalah stunting atau masalah gizi buruk. Nah, anak-anak kita itu tumbuh awaknya itu di bawah daripada standar tinggi badannya, berat badannya. Kita berharap kayaknya ke depannya itu ujar program ini nih. Indonesia kan menyongsong generasi emas, menyongsong 2045, tahun keemasan gesan kita dan anak-anak muda kita ini harus kita siapkan dari dini. Nah, ada namanya mulai dari dalam kandungan, anak-anak kita ini harus disiapkan sudah. Nah, kayak apa formatnya, sebenarnya masih belum terlalu tahu lah tentang formatnya, cuman kalau secara teori itu, mulai di dalam parut itu sudah disiapkan, imbah itu dilanjutkan kena sampai inya balita, dan sampai inya pulang sekolah SD, SMP, SMA itu diperlengkapi kebutuhan gizinya. Nah, salah satu solusinya tadi itu ia lawan susu tadi tuh, lawan makan siang gratis tadi. Nah, karena ulun melihat seorang juga ulun anak didikan pesantren, di pesantren itu banyak nang kekurangan gizi, baik dari sisi memang latar belakang kuitannya ini memang dari menengah ke bawah, imbah itu pulang dari penyediaan pesantrennya itu pulang dasar apa adanya. Nah, hidup di pesantren itu dituntut hidup sederhana. Nah, mana hidup sederhana ini diidentikan lawan kekurangan gizi. Nah, itulah salah satu solusi yang ditawarkan oleh paslon kita ini, yang mana kesalahpahaman itu juga disebabkan oleh penyediaan bahan baku. Nah, sedangkan ujar bubuhan Prabowo Gibran, justru lah, dengan adanya program ini nih, petani-petani kita
imbah itu nang memproduksi susu, jadi bebuan peternakan sapi dan lain sebagainya nang memproduksi susu, bahkan sampai ke pabrik-pabriknya itu bisa diuntungkan lawan program ini. Nah, karena duit itu beredar di pedesaan. Kenapa? Karena di dalam makan siang itu karena perlu pisang, perlu mangga, perlu sayur-sayuran. Dan itu semuaan disediakan oleh bubuhan petani-petani lokal. Ujar kayak itu seperti itu anunya. Rencananya nih lah. Imbah itu kayaknya pulang menyenangkan bubuhan emak-emak nang maulah bisnis catering. Nah, karena catering-catering itu kayaknya diambil dari desa-desa terdekat untuk mencukupi kebutuhan makan siang di sekolahan itu. Nah, itu dampak-dampak positifnya. Jadi duit itu berputar di pedesaan, di daerah-daerah, di kecamatan. Nah, sekian triliun tadi tuh berputar di situ, imbah itu kan itu berputar pulang kena ke pemerintah balik lagi melalui pajak dan lain-lain. Nah, itu yang diharapkan dari program ini nih kalau dari sisi ekonominya. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari sisi budaya bangsa kita itu katuju benar bawa makanan. Bawa makan nih kayak gotong royongnya tuh ada guyup. Nah, saling makan nasi, saling bersorong, ya, saling membantu, imbah itu kebersamaan tuh muncul benar kayaknya berdoa bersama. Nah, itu merupakan tipikal ciri khas bangsa kita. Bayangkan kalau itu dididikan ditanamkan lawan anak-anak kita di sekolahan itu mulai dari SD-nya sudah belajar berkawan bersama, makan bersama. Mungkin makannya di lapangan atau di dapur sekolah dan lain-lain. Nah, itu luar biasa lah. Jadi mungkin itu harus menjauhkan dari pikiran kita nang bayangkan ya kalau anak-anak kita aja makanan nya si tang hari habis itu mengantuk mata kan kalau lagi belajar aja seperti itu bayangan-bayangan kita. Nah, sehingga bayangan-bayangan negatif ini semakin kita memahami apa yang dimaksud oleh Bapak Prabowo dan Gibran ini, mungkin ini bisa kita tepis. Nah, tetapi pulang memang ada beberapa kritikan pulang yang menyorot program ini nih. Artinya program ini bukan berarti mulus tanpa hambatan. Yang pertama dipertanyakan orang itu adalah masalah dana. Dari mana datangnya dana nang 350 triliun lebih tadi dalam setahun. Nah, imbah itu kita pelajari lagi, ternyata itu digawinya itu bukan serentak tapi bertahap. Mungkin dalam tahun pertama nih 20% dulu penduduk kita tadi, bebuan anak-anak muda kita tadi yang diberi makan nih. Nah, mungkin tahun berikutnya meningkat jadi 50%. Sampai kena total dalam 5 tahun itu selesai 100% seberataan, merata di seluruh Indonesia programnya, dan itu sudah jadi budaya bangsa kita. Kehendak itu seperti itu. Jadi, menyesuaikan lawan fiskal anggaran kita. Karena ada juga dari TKN itu menyatakan bahwa biayanya itu diambil dari pendidikan kayaknya anjir. Dana pendidikan nih kayak dipangkas diatur ulang. Pendidikan, habis itu dari jaminan sosial, perlindungan sosial, lawan dari anggarannya pertanian kalau tidak salah. Nah, artinya apa? Artinya dana-dana tuh kayaknya diambil mungkin dari pendidikan tuh ada sebesar sekarang lagi karena dipangkas gesan makan siang tadi. Nah, inilah yang menjadi sasaran kritik. Kenapa? Karena jangan sampai jadinya anak kita tuh cuma memikirkan makan aja, sedangkan pendidikan kada diurusi. Nah, maka itu bujur karena pendidikan kita pun memerlukan dana. Dan pendidikan itu bahkan menurut dari Pak Anies, tim Pak Anies dan kawan-kawan, mereka itu justru hendak lebih fokusnya ke pendidikan. Jadi anak-anak guru, anak-anak kada mampu kayaknya disekolahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Jadi bukan memberikan makan siang gratisnya, tapi memberikan supaya ini punya akses ke pendidikan, lalu gawian tuh banyak muncul, lapangan-lapangan pekerjaan, jadi timbul jadinya. Jadi kita lebih baik memberikan pancing, memberikan alat gasan menjaring iwak daripada menjulungi iwaknya langsung. Nah, bebuan Prabowo Gibran langsung menjulungi iwaknya. Ini perbedaan cara pandang capres-capres kita. Tapi silahkan buan pian yang menilai seorang karena mana di antara program-program itu yang terbaik di masyarakat. Cuma kita memang kada setuju kalau sampai memangkas anggaran-anggaran yang sudah fix karena masalah pendidikan itu kada kok ditawar-tawar lah. Itu bahkan sudah menjadi amanat undang-undang bahwa 20% dari APBN itu harus buka ke pendidikan.
Nah, jangan sampai dipangkas-pangkas lagi gasan makan siang dan lain-lain, susu gratis dan sebagainya, hanya untuk menyenangkan hati rakyat aja. Sementara mungkin kita manfaatnya sampai sekarang tuh belum jelas lagi karena ini program masih percobaan. Nah, habis itu pulang kritikan berikutnya itu berkaitan lawan pemikiran orang bahwa program ini nih adalah bisnisnya Prabowo lawan Gibran. Nah, kita tahu Pak Prabowo berisi pabrik susu. Jadi jangan-jangan ujar masyarakat karena dana itu diarahkan supaya susu yang ada di situ yang diproduksi situ payu. Jadi kita mengambil lawan Sidin. Jadi Sidin jadi kaya raya luar biasa dari program yang Sidin olah seorang. Habis itu Gibran sendiri itu pengusaha catering. Sidin pernah berkecimpung di dunia catering. Jadi mindsetnya itu mungkin kayak apa caranya supaya bangsa Indonesia ini kita pakai jadi program kita, tapi orang menukar atau mengambil catering wadah kita kena. Nah, tapi mudah-mudahan kalau dari penjelasan sekilas tadi, cateringnya itu mengambilnya bukan dari Gibran, tapi dari penduduk-penduduk lokal. Nah, kalau itu bujur-bujur dilaksanakan, atau susunya juga termasuk dari kita mengambil petani-petani lokal, bukan dari perusahaannya Pak Prabowo, maka ini kan jadi masalah. Tapi kalaupun misalnya dari perusahaan Pak Prabowo yang menggawi, yang mengerjakannya, kada jadi masalah juga selama cara-caranya itu cara yang benar aja. Karena masyarakat kan butuh hasilnya, butuh susunya, bukan datangnya itu dari mana kada masalah. Apakah dari perusahaannya Prabowo atau bahkan dari impor sekalipun kada masalah bagi masyarakat. Nah, tapi yang jadi persoalan itu adalah kalau program ini penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang kita tentang. Nah, mudah-mudahan bedah program tadi serta komentar kritik dari kita itu membuka pandangan kita bahwa kita harus menentukan paslon yang terbaik gasan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.